Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 37 sampai 38. Ini dia terjemahannya. Kemarin itu kita sudah menerjemahkan sampai sudah belajar tentang bagaimana menulis undangan formal seperti di halaman 36. Nah, kita sekarang lanjut ke halaman 37. Nah, ini adalah contoh undangan untuk sebuah pesta pernikahan. Nah, ini dia, bisa kita lihat. Kita perbesar sedikit. Nah, ini nama, jadi ada bagi-bagiannya ya. Yang pertama bagian dari yang mengundang, ya, si tuan rumah. Jadi Tuan dan Nyonya Pujianto. Nah, ini frasa atau kata-kata undangannya dengan hormat meminta kehadirannya. Nah, seperti itulah kira-kira terjemahannya. Nah, ini yang bagian ketiga adalah jenis acaranya. Acaranya adalah pesta pernikahan dari anak perempuannya. Nah, yaitu Siti dengan Sidani. Nah, lanjut ada tanggalnya kapan, yaitu di hari Jumat tanggal 20 Desember ya. Kemudian ada waktunya kapan, jam 7 ya. Jam 7 dan tempat, venue ini artinya tempatnya di mana dilaksanakan, yaitu di Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Nah, sebaiknya ini lengkap ya. Mungkin karena Gedung Kartini ini sudah umum dan semua orang tahu, maka tidak perlu Jalan Gatot Subroto berapanya, tidak perlu. Mungkin Gedung Kartini sangat terkenal. Kemudian ada instruksi khusus, ya, petunjuk khusus. Nah, dinyatakan di sini bahwa makan malam akan disajikan pada jam 8 tepat. Artinya jam 7 harus datang, reservasi dan segala macam-macamnya. Lantas jam 8 baru makan-makan. Nah, special instruction ini, petunjuk khusus ini bisa juga dalam bentuk dress code atau pakaian yang harus tema pernikahannya seperti apa. Kan ada yang mengharuskan pakai baju putih, ada yang mengharuskan memakai baju daerah dan segala macam. Nah, itu tergantung dari si tuan rumah bagaimana konsep acaranya tersebut. Kemudiannya ada permintaan responnya, bagaimana, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan kepada si Yani. Ini reservationnya ya. Nah, ini nomor teleponnya kalau pakai nomor telepon, ini emailnya kalau pakai email. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk undangan pernikahan. Nah, seperti yang tadi disampaikan, ini kalau ada undangan itu harus direspon atau dijawab apakah bisa hadir atau tidak, ya. Gunanya barangkali untuk ini ya, berapa porsi makanan atau hidangan yang akan dihidangkan ya, atau mungkin ya macam-macam lah kegunaannya agar kita bisa merespon tersebut. Nah, ini aturannya, aturan formalnya dalam sebuah undangan. Nah, undangan formal harus ditanggapi dalam waktu 3 hari. Jadi setelah 3 hari diterima undangan, itu paling lambat ya 3 hari harus dijawab. Nah, jawabannya ditulis dalam bentuk ketiga, bentuk orang ketiga, dan jawabannya juga harus ditulis tangan. Nah, lanjut, alasan harus jelas menyatakan apa alasan kita kenapa menolak undangan tersebut. Jadi misalnya kalau kita menolak sebuah undangan, harus jelas kenapa kita tidak bisa hadir.
Nah, ini contohnya. Contoh kalau kita menerima undangan. Nah, undangannya kepada Tuan dan Nyonya Eri Utomo. Nah, dia menerima dengan senang hati undangan dari Tuan dan Nyonya Pujianto pada pada pesta pernikahan anaknya pada hari Jumat 12 Desember ya, jam 7 malam, jam 7 tepat. Ini 12 ya. Maaf, yang di atas tadi 20 saya sampaikan. Nah, ini juga ini secara lengkap ya. Kalau secara simpelnya seperti ini. Tuan dan Nyonya Wibowo menerima undangan dengan senang hati. Nah, seperti itu boleh kalau menerima bersedia hadir dalam acara tersebut. Nah, lanjut, kalau kita menolak undangan seperti disampaikan tadi bahwa alasannya harus jelas. Nah, ini contoh penolakan. Tuan dan Nyonya Situmorang berkeberatan tidak bisa hadir karena tidak bisa menerima undangan dari Tuan dan Nyonya Pujianto pada hari Jumat 12 Desember jam 7 karena ini dia alasannya, ada janji yang lebih penting, lebih prioritas. Nah, itu yang resmi atau panjangnya. Yang simpel seperti ini. Tuan dan Nyonya Wibowo menolak untuk dengan berat hati ya, dengan regret ini dengan berat hati. Dengan berat hati menolak undangannya karena alasan kesehatan. Nah, alasan kesehatan ya. Nah, kan jelas kenapa tidak bisa hadir. Nah, ini bentuk kartu responnya, kartu jawaban. Nah, kartu respon ini disertakan dalam kartu undangan. Jadi biasanya kalau resmi seperti itu dalam satu undangan itu ada 2 buah kartu ya, kartu undangannya dan juga kartu responnya atau kartu jawaban. Nah, kartu ini lebih disukai untuk tulis tangan saja. Jadi tidak perlu diketik atau dibuat bagus-bagus, harus tulis tangan. Nah, jawabannya diminta paling lambat tanggal 1 Desember. Nah, ini dia. Kalau dia bisa hadir, di sini jawabnya, ya ditulisnya. Kalau tidak bisa hadir, di sini tidak bisa hadir, ya. Itu cara menjawabnya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini terjemahan halaman 37 sampai 38 kelas 11. Jangan lupa sampaikan kepada teman dan guru, dan juga jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.